Sebelumnya perkenalkan nama saya Omar Umam Arik dengan NIM 210.501.221.40104. Di sini saya akan simulasikan kontrol posisi motor DC encoder menggunakan kontrol PID di Arduino dengan dosen pengampu Pak Parento di mata kuliah Teknik Pengaturan. Ini untuk codingan Arduino-nya. Nah, jadi di sini tuh kita tinggal mengubah KP, KI, dan KD sesuka kalian. Di sini saya memasukkan KP-nya itu 4, terus KI-nya itu 0,6, terus KD-nya itu 0,1. Nah, untuk KP ini untuk mengatur seberapa besar respon kontrol terhadap kesalahan saat ini. Nah, jadi semakin besar KP, maka respon sistem akan lebih cepat dan agresif. Nah, untuk KI ini untuk mengatur respon terhadap akumulasi kesalahan dari waktu ke waktu. Terus untuk yang terakhir itu ada KD. KD itu ini mengatur respon terhadap perubahan cepat dari error. Tujuannya itu untuk meredam respon sistem dan mencegah osilasi. Berikut simulasinya. Berikut merupakan komponen-komponen yang digunakan dalam sistem kontrol PID. Yang pertama itu ada Arduino Uno, yang fungsinya itu sebagai microcontroller utama untuk menjalankan kode PID. Nah, yang kedua itu ada motor driver L298N, yang fungsinya itu untuk mengendalikan arah dan kecepatan motor DC dari sinyal Arduino. Nah, yang ketiga ada motor DC dengan gearbox dan rotary encoder. Fungsinya itu aktuator untuk masalah gerak, rotary encoder memberikan umpan balik, posisi atau kecepatan ke Arduino. Nah, encoder ini bisa dibaca nilainya untuk menghitung error dan digunakan dalam algoritma PID. Terus yang keempat itu ada kabel USB. Kabel USB ini digunakan untuk menghubungkan Arduino ke laptop untuk pemrograman dan komunikasi data. Nah, yang kelima ini ada alatnya itu obeng. Obeng itu sebagai peralatan pembantu untuk pemasangan kabel-kabelnya saja. Terus yang keenam itu ada jumper wire female to female. Dan ada juga yang male to male. Fungsinya itu untuk menghubungkan komponen seperti Arduino, motor driver, dan encoder tanpa solder. Habis ini kita bisa lihat grafik yang dihasilkannya dari si sistem kontrol PID. Pada grafik tersebut itu dia berawal dari 0, terus habis itu grafik itu naik hingga set point. Habis itu dia melakukan overshoot, habis itu dia akan turun yaitu mengalami osilasi. Habis melakukan osilasi, dia akan naik sedikit, lalu melakukan steady state. Habis melakukan steady state, grafik itu akan terus menurun, yang menandakan bahwa kecepatan motor itu dia berkurang hingga berhenti. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.